Halo movie lovers, kembali lagi di Lena Gaul Channel. Kali ini kita akan bahas alur sebuah film yang diangkat dari kisah nyata seorang artis yang tewas dibunuh oleh kultus pemuja setan. Kisah tragis ini berjudul The Haunting of Sharon Tate. Daripada banyak basa-basi, mari langsung aja kita lihat alurnya. Tanggal 6 Agustus tahun 1969, Sharon Tate Polanski yang sedang hamil besar memilih pergi ke rumah peristirahatannya untuk menanti kelahiran sang cabang bayi. Sharon diantar oleh penata rambutnya dan juga sahabatnya, Jay. Di rumah, temannya Abigail Folder dan suaminya Wochi telah menantikan kedatangan Sharon. Abigail yang menanyakan keberadaan suami Sharon, mendapat jawaban bahwa Roman masih berada di London untuk urusan pekerjaan yang mendesak, namun akan segera datang setelah pekerjaannya selesai. Sharon yang sedih menceritakan isi hatinya pada Jay tentang kondisi rumah tangganya. Sharon tahu bahwa suaminya berselingkuh seperti yang sering ia lakukan, namun ia harus bertahan karena ia sedang mengandung dan akan segera melahirkan. Saat sedang bersantai sembari bermain papan ramalan, pintu rumah diketuk sangat keras oleh seorang pria yang telah datang beberapa kali ke rumah Sharon dan mencari seseorang bernama Terry. Wochi yang membukakan pintu menyuruh pria tersebut agar tidak lagi datang karena orang yang dicari tidak pernah tinggal di rumah tersebut. Di malam hari, Sharon mulai mengalami teror di rumahnya yang membuatnya ketakutan. Tanggal 7 Agustus Sharon dan Abigail sedang berjalan menikmati suasana pagi yang sepi. Tiba-tiba dua orang wanita melewati mereka sembari memandangi dengan sinis. Sharon yang merasa tak nyaman langsung mengajak Abigail untuk kembali ke rumah. Namun di tengah jalan Sharon melihat bahwa anjing peliharaannya telah mati dibunuh. Wochi pun meminta bantuan Stephen Pren yang tinggal di trailer dan menjadi pengurus rumah Sharon saat rumah kosong untuk mengubur anjing Sharon. Sharon yang masih sedih kehilangan anjingnya, masuk ke ruang kerja suaminya dan memutar mesin pemutar rekaman yang terpasang di mesin sembari melihat amplop-amplop yang ditujukan kepada seseorang bernama Terry. Amplop-amplop tersebut berisi rekaman yang sama seperti di mesin, yang berisi lagu yang entah bagaimana mempengaruhi pikiran Sharon sehingga membuat Sharon ketakutan. Saat malam hari, teror pun dimulai. Sharon terbangun karena mendengar suara mesin rekaman yang tiba-tiba menyala. Ternyata 3 orang pengikut kultus sesat telah berada di dalam rumah dan menahan semua penghuni, tak terkecuali Jay. Jay yang melihat Sharon juga ikut ditahan mencoba menyelamatkannya, namun Jay justru ditembak. Sharon histeris dengan apa yang dilihatnya. Wochi mencoba melarikan diri, namun langsung dihentikan oleh pria bernama Tex, dan menghabisi Wochi tanpa ampun. Abigail yang berhasil melepas ikatan tangannya langsung lari keluar mencoba mencari bantuan. Naas ia tertangkap dan ditusuk berkali-kali di dada. Akhirnya giliran Sharon yang akan dibunuh, Sharon yang semakin histeris menjerit dan seketika terbangun dari tidurnya. Abigail dan Wochi yang mendengar teriakan, langsung datang menenangkan Sharon. Di pagi hari tanggal 8 Agustus Sharon yang masih terguncang dengan mimpi buruknya, meminta penjelasan pada Abigail dan Wochi tentang kiriman rekaman yang dikirim seorang bernama Charlie kepada Terry yang dialamatkan ke rumahnya. Banyaknya paket yang dikirim membuat Sharon khawatir, namun jawaban yang diberikan Abigail dan sang suami tidak membuat Sharon tenang dan malah mencurigai keterlibatan mereka. Untuk menenangkan pikiran, Sharon berjalan keliling rumah. Ia kemudian bertemu Stephen yang sedang memperbaiki mobilnya. Sharon pun minta bantuan Stephen untuk melihat kerusakan apa yang terjadi di mesin pemutar kasetnya. Namun hal mengejutkanlah yang ditemukan Stephen. Saat kaset diputar mundur, maka terdengar suara-suara pemujaan. Lalu tiba-tiba telepon berdering dan mengatakan bahwa Sharon dan seluruh penghuni rumahnya akan mati. Karena takut untuk pulang, Sharon tetap di rumah Stephen dan terbangun dari mimpi buruknya. Karena histeris, perut Sharon mengalami kontraksi, Stephen mencoba menelpon untuk minta bantuan, namun sambungan telepon telah diputus. Sharon yang tak ingin mimpi buruknya menjadi kenyataan, menyuruh Stephen pergi dengan mobilnya mencari bantuan. Namun terlambat, karena anggota sekte sesat telah menutup jalan keluar. Sharon yang tak ingin mimpi buruknya menjadi kenyataan, menyuruh Stephen pergi dengan mobilnya mencari bantuan. Namun terlambat, karena anggota sekte sesat telah menutup jalan keluar. Sharon yang menghampiri Stephen, mengajak Stephen untuk lari dan menyelamatkan diri. Di rumah, seluruh pintu dan jalan masuk langsung dikunci oleh Sharon dan diikuti Abigail dan Wochi.
Namun Tex, sang ketua sekte berhasil masuk ke dalam rumah sesaat sebelum Jay masuk. Sharon dan Jay pun digiring ke ruang tamu di mana teman-teman Sharon yang lain telah diikat. Tak ingin melihat dirinya dan teman-temannya terbunuh, Sharon pun menantang Tex. Saat berada dalam posisi yang berdekatan, Sharon yang memegang pisau langsung menggores perut Tex hingga ia kesakitan. Abigail yang bersembunyi di atap memanfaatkan kesempatan untuk menyerang salah satu dari anggota sekte. Saat anggota sekte berhasil dilumpuhkan, Sharon dan teman-temannya berlari menyelamatkan diri. Tex yang telah terluka masih terus memburu Sharon dan teman-temannya. Stephen akhirnya memberanikan diri untuk menghadapi Tex. Stephen memukul Tex dengan sekop hingga Tex semakin lemah. Tex mencoba menuju pintu keluar akhirnya berhadapan dengan Sharon. Sharon melampiaskan amarahnya dengan menembak Tex, hingga Tex mati. Pagi hari tanggal 9 Agustus tahun 1969, polisi mendatangi kediaman Sharon dan mengumpulkan mayat dari korban pembunuhan. Mayat yang berjumlah 5 orang berada dalam kondisi yang menggenaskan. Sharon dan teman-temannya lah yang menjadi korban pembunuhan. Mimpi-mimpi yang menghantui Sharon adalah hal yang sebenarnya terjadi, namun roh Sharon yang tidak menginginkan kematiannya yang tragis membuat jalan ceritanya sendiri. Setelah melihat jasadnya sendiri, Sharon akhirnya menerima kenyataan bahwa dirinya tak lagi hidup di dunia. Sharon pun melangkah pergi bersama teman-temannya yang telah tiada. Kisah tragis The Haunting of Sharon Tate pun berakhir.